Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Puspita dari Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan dengan NIM 2204010086. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang interaksi obat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah farmakologi. Selamat menyaksikan. Untuk outline pembelajarannya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu interaksi obat farmaseutik, interaksi obat farmakokinetik, interaksi obat farmakodinamik. Apa itu interaksi obat? Interaksi obat adalah perubahan aksi atau efek samping obat yang disebabkan oleh pemberian bersamaan dengan makanan, minuman, suplemen, atau obat lain. Interaksi obat dapat terjadi karena adanya kombinasi obat dengan zat lain yang dapat mengubah efek pada tubuh. Dan apa yang terjadi jika obat berinteraksi? Salah satu dampaknya adalah menjadikan obat kurang atau lebih manjur dari yang seharusnya. Selain itu, interaksi antar obat dapat mengakibatkan efek samping yang tidak terduga. Yang pertama ada interaksi obat farmaseutik, yaitu interaksi antar obat karena obat yang tidak dapat bercampur atau incompatible. Dan jika bercampur, maka pencampuran tersebut dapat menyebabkan interaksi langsung secara fisika maupun kimia seperti menghasilkan warna atau endapan yang disebut dengan inaktivitas obat. Adapun pencampuran yang perlu diperhatikan yaitu interaksi antar obat suntik, interaksi obat suntik dengan larutan infus, dan interaksi saat pembuatan vulvis atau vulvaras. Contohnya yaitu pencampuran gentamisin dengan karbensilin yang akan menyebabkan inaktivasi. Selain itu pencampuran penisilin G dan vitamin C yang akan menyebabkan inaktivasi juga. Selanjutnya ada interaksi obat farmakokinetik, yaitu interaksi antar obat yang dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan pada penyerapan, metabolisme, distribusi, dan ekskresi obat lain. Contohnya pada absorpsi ada antacid yang dapat meningkatkan pH lambung, menurunkan absorpsi digoxin, ketokonazol, antibiotik quinolone, dan tetrasiklin. Selanjutnya pada distribusi dan ikatan ada yang disebut obat suflonamid dapat menggantikan metotreksat, phenytoin, sulfonyl urea, dan warfarin dari tempat ikatan pada albumin. Contoh lainnya ada diuretik, yaitu dengan menurunkan total air tubuh, meningkatkan level plasma dari aminoglikosin dan litium, yaitu peningkatan toksisitas. Selanjutnya pada clearance metabolik, ada contoh agen penginduksi enzim CYP450 yaitu barbiturates, carbamazepin, etanol, phenytoin, rifampin, serta ada contoh lain inhibitor enzim CYP450 yaitu amiodaron, simetidin, disulfiram, eritromisin, furanosomarins pada jus anggur, ketokonazol, quinidin, ritonavir, sulfonamides, dan verapamil. Selanjutnya pada fungsi renal atau fungsi ekskresi ada beta blocker, yaitu merubah ekskresi obat karena mengurangi aliran darah ginjal. Selanjutnya ada interaksi obat farmakodinamik, yaitu interaksi obat yang berkompetisi di tempat yang sama untuk bereaksi dalam tubuh. Pada interaksi obat farmakodinamik, yang pertama ada yang memberikan efek berlawanan, yaitu contohnya NSAID,
menurunkan aksi dari antihipertensi dengan mengurangi eliminasi natrium oleh ginjal. Yang contoh kedua ada katekolamin, yaitu untuk detak jantung via aktivasi beta adrenoreseptor menghasilkan antagonis dengan asetilkolinesterase inhibitor via reseptor muskarinik. Pada interaksi farmakodinamik ini ada efek aditif, yaitu contohnya kombinasi antidepresan trisiklik dengan difenhidramin atau prometazin diduga menyebabkan efek seperti atropin antikolinergik yang berlebihan karena semua obat ini memiliki aksi penghambatan reseptor muskarinik yang signifikan. Selanjutnya ada warfarin, yaitu efek samping yang ditingkatkan oleh aspirin. Dari paparan tadi, kita mengetahui bahwa sebagian interaksi obat mungkin tidak berbahaya, tapi banyak juga interaksi yang berpotensi berbahaya yang terjadi pada sebagian kecil pengidap atau orang yang sedang menjalani pengobatan. Tingkat keparahan interaksi bisa berbeda-beda pada satu orang dengan orang lainnya. Misalnya pada obat-obatan dengan indeks terapi sempit, contohnya phenytoin, dan obat yang memerlukan kontrol dosis yang ketat, contohnya antikoagulan, antihipertensi, dan antidiabetes, merupakan obat-obat yang paling sering menyebabkan interaksi obat. Selain itu, resiko akan semakin tinggi pada orang lansia dan orang dengan penyakit gagal ginjal atau hati. Tadi telah disebutkan bahwa efek dan tingkat keparahannya pun dapat berbeda-beda antara seseorang dan orang lain dalam hal interaksi obat ini. Faktor yang mempengaruhi perbedaan efek tersebut yaitu berusia tua atau lansia, mengonsumsi minum lebih dari satu jenis obat, mengidap gangguan fungsi ginjal dan hati, memiliki penyakit akut, mengidap penyakit yang tidak stabil, memiliki karakteristik metabolisme tertentu, serta pengidap dirawat oleh lebih dari satu dokter. Sekian mungkin paparan materi terkait interaksi obat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.